Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dwi Rahmanusa Fitri dengan akhiran 6035. Saya di sini ingin menjelaskan terkait bisnis digital dan intelijensi bisnis hasil dari video yang telah saya tonton di YouTube. Baik, sebelum itu akan ada kata-kata sambutan yang akan disampaikan oleh Bapak Masrul Huda. Baik, terima kasih pada Bapak Masrul Huda atas kata-kata sambutannya. Baik, saya akan lanjut ke video pertama, yaitu demonstran dicap pemerintah teroris. Ferry Irwandi marah, penjahatnya bukan kami. Nah, video ini tuh membahas tentang kritikan terhadap kebijakan publik dan penanganan aksi demonstrasi yang terjadi di Indonesia, khususnya itu terkait insiden pada 25 Agustus yang mengakibatkan korban jiwa dan luka-luka. Nah, pembicara ini menyoroti bagaimana fokus pemerintahan masyarakat dan pemerintahan lebih kepada pengunjuk rasa mahasiswa, sementara isu-isu mendasar seperti penurunan daya beli, sulitnya mencari pekerjaan, dan kenaikan tunjangan anggota DPR itu kurang mendapat perhatian. Nah, dalam hal ini juga dibicarakan kekhawatiran atas tindakan aparat yang menggunakan gas air mata di lingkungan kampus yang menyebabkan kematian sumari seorang lansia berusia 60 tahun, serta inkonsistensi informasi antara TNI dan polisi tentang siapa pelaku provokasi. Nah, hal ini itu ditegaskan pentingnya mengidentifikasi masalah secara objektif dan teknokratik tanpa terburu-buru membuat kesimpulan atau teori konspirasi seperti itu. Kemudian di video kedua ini ada Geger Nadiem tersangka anak muda ini bocorkan hitungan korupsinya, ada geng Oslo. Nah, video itu membahas dugaan kasus korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook oleh Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi Indonesia periode 2020-2022. Nah, pembicara yang dikenal dengan sebutan topi merah mengulas secara mendalam berbagai fakta, data, dan kenyataan terkait proyek pengadaan tersebut yang menilai sekitar 9,3 triliun rupiah. Nah, dalam pengadaan ini ditemukan ada markup harga yang sangat signifikan, ini sekitar 1,25 juta hingga 2,75 juta per unit laptop. Nah, sehingga potensi kerugiannya itu mencapai triliunan rupiah. Nah, selain itu, kualitas laptop yang dibeli itu berspesifikasi rendah dan tidak sesuai dengan harga yang dibayarkan, sehingga menyulitkan guru dan mahasiswa dan siswa dalam proses pembelajaran digital. Nah, video ini mengungkapkan adanya dugaan keterlibatan pejabat tertentu yang saat ini belum, termasuk mantan Menteri Nadiem Makarim yang hingga saat ini belum ditetapkan sebagai tersangka, sementara sejumlah pejabat lain sudah menjadi tersangka. Kemudian video ketiga itu ada Checkmate, has Ferry Irwandi finally embraced the buzzer. Nah, video ini tuh membahas tentang kontroversi terkait dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Ferry Irwandi yang sedang menjadi sorotan publik akibat pernyataannya mengenai darurat militer dan keterlibatan aparat militer dalam kasus pidana sipil. Nah, video ini juga menyoroti konflik antara Ferry dan beberapa tokoh media sosial seperti Salsa dan Jerome yang diduga menyebarkan informasi yang memicu perpecahan masyarakat. Nah, Ferry Irwandi sendiri menegaskan kesiapannya menghadapi proses hukum dan menantang pihak yang menuduhnya untuk melakukan audit terhadap aliran dananya secara transparan. Kemudian ada video selanjutnya, itu wahai pengurus negeri khususnya Sri Mulyani, kalian wajib dengar saran Cak Nun ini. Nah, pembicaraan video ini membahas tentang perbedaan mendasar antara negara dan pemerintah serta bagaimana ketidakterpahaman mengenai hal ini yang berdampak pada pengelolaan aset dan tata kelola negara di Indonesia.
Nah, di situ ditekankan pentingnya memperbaiki struktur dan pemikiran pemerintahan yang membedakan fungsi negara sebagai entitas yang lebih luas dibandingkan pemerintah yang bersifat eksekutif. Nah, pembicara juga menyinggung nih masalah kepemilikan tanah yang berdampak pada petani di Jogja yang kehilangan akses tanah akibat kebijakan negara yang tidak berpihak pada rakyat. Nah, dalam konteks budaya dan spiritual, ini tuh mengajak untuk menghargai nilai-nilai pusaka dan kewibawaan yang menjadi identitas bangsa yang kini mulai terkikis oleh modernisasi. Seperti itu. Nah, pembicara juga mengajak masyarakat, terutama para tokoh dan pejabat lokal untuk bersinergi membangun masa depan bangsa yang lebih baik dengan memanfaatkan kekuatan budaya, spiritual, dan semangat juang rakyat Indonesia yang luar biasa. Kemudian ada Gatot Nurmantio, darurat militer, Sinting. Nah, video ini tuh merupakan wawancara dengan Jenderal TNI Purnawirawan Gatot Nurmantio mengenai isu yang menyangkut TNI, khususnya terkait tuduhan bahwa TNI itu terlibat dalam kerusuhan dan isu darurat militer. Nah, hal ini dijelaskan berbagai kejadian yang viral terkait anggota intelijen TNI yang tertangkap saat melakukan pengintaian dalam situasi demonstrasi dan kerusuhan. Nah, ditegaskan juga bahwa peristiwa tersebut merupakan bagian dari tugas intelijen dan bukan provokasi dari TNI, melainkan ada agenda pembentukan opini negatif terhadap TNI dengan tujuan memisahkan hubungan TNI dengan rakyat. Seperti itu. Kemudian pada video selanjutnya itu menjelaskan kenapa mayoritas bisnis UMKM kalian gagal. Nah, ini tuh diketahui bahwa alasannya itu kenapa UMKM di Indonesia gagal bertahan dalam jangka panjang, karena ada 3 penyebab utamanya, yaitu kurangnya digitalisasi, persaingan dengan perusahaan besar, dan kesulitan dalam menangkap tren pasar. Nah, misalkan digitalisasi ini masih rendah, hanya sekitar 8% yang sudah mengadopsi digitalisasi secara optimal. Nah, kemudian persaingan dengan perusahaan besar yang tidak selalu berarti UMKM kalah, karena perusahaan besar itu sulit menjangkau pasar yang sangat niche. Namun kendala utamanya itu minim edukasi dan informasi, terutama dalam hal perencanaan bisnis formal yang baru dilakukan oleh 17% pelaku UMKM, teman-teman. Kemudian buat yang lagi mulai dari nol. Nah, ini tuh membahas 3 mindset penting yang harus dimiliki oleh orang yang mulai dari nol dalam mengejar kesuksesan dan kekayaan. Pertama, pemahaman bahwa kesuksesan bukanlah hasil dari keberuntungan atau momen overnight sukses. Nah, melainkan hasil dari usaha panjang, kegagalan, dan pembelajaran selama bertahun-tahun. Kemudian kedua, itu ada investasi bukan secara instan untuk menjadi kaya, melainkan alat untuk mencapai tujuan finansial yang harus didukung dengan penghasilan dari karir atau bisnis. Terus yang ketiga itu ada pentingnya membangun fondasi skill yang tahan lama, terutama kemampuan problem solving dan people skill yang tidak akan pernah tergantikan oleh teknologi seperti AI. Nah, yang selanjutnya itu ada cara bangun agensi dari freelance. Nah, ini tuh menciptakan seorang freelance game programmer yang menjadi pemilik agensi dengan cabang di Singapura dan Jakarta. Nah, ini tuh merupakan proses panjang dan penuh pembelajaran, teman-teman. Dimana semua itu dimulai dari peluang kecil yang dijalankan dengan tekun, belajar otodidak melalui internet, dan cepat beradaptasi dengan kebutuhan bisnis seperti pembuatan kontrak, pengelolaan tim, sehingga pendirian PT. Nah, merger dan ekspansi internasional ini juga menjadi langkah strategis untuk memperbesar cakupan proyek dan meningkatkan portofolio. Nah, kesuksesan ini lebih banyak didorong oleh kemauan belajar, fleksibilitas, dan pemanfaatan peluang yang muncul secara organik dibandingkan perencanaan yang matang sejak awal. Ini juga ditegaskan pentingnya sikap terbuka untuk terus belajar, terutama bagi yang berangkat dari latar belakang non-bisnis. Seperti itu, teman-teman. Nah, sekian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.